Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga dengan nomor NIM 24001392587108. Uji kinerja di SMKNU Best Ranking Abdul Aziz Silirago. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma lillahi ridallahi wa izatil jari an-nafsi wa ghairi wa Menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Ayo. Berdiri, silakan. Ketika saya panggil namanya, angkat tangan ya. Alvito Cahaya Ramadan. Oke. Muhammad Lais. Saifullah Yusuf. Husnul Mazidah. Nuzulul Fina Uswatun Hasanah. Susita. Ya. Dana Zahratul Jannah. Sahibun Najah. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, kita cek dulu kelengkapan dan atribut seragamnya. Dilihat, sudah pakai sabuk belum? Sudah pakai, ya, sudah pakai jas? Sudah. Terus dilihat kanan kiri dari tempat duduknya dan bangku masih ada sampah ataukah tidak? Tidak. Kalau ada, silakan dibuang ke tempatnya. Oke. Pada pertemuan kemarin, ya, kita telah membahas materi tentang apa ya? Tentang apa kemarin yang kita bahas? Ayo, Kana. Subjek dan objek pajak serta nomor pokok wajib pajak atau NPWP, Bu. Ya, ada yang menambahkan lagi? Oke. Terus siapa sajakah subjek pajak tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke. Alena. Oke. Pengertian dari NPWP ada? Ayo, siapa? Gana? Yang digunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak.
Oke, kemarin kita berarti semuanya sudah paham ya. Kemarin yang kita bahas tentang subjek pajak, siapa sajakah subjek pajak itu, dan apakah yang dinamakan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dan bagaimana cara mekanisme pembayarannya serta bagaimana cara melaporkannya, menghitung penghasilan kita ketika lapor pajak. Kemana kita melaporkan pajak penghasilan? Ke Direktorat Pajak ya, ke Kemenlu, Kementerian Keuangan. Ya, di sini sebelum saya memulai memberikan materi pajak penghasilan, saya ingin tahu seberapa jauh kalian semua mengetahui tentang penghasilan. Di sini ibu saya akan membagikan pretest terlebih dahulu, asesmen awal pembelajaran. Nanti yang sudah selesai dikumpulkan di atas bangku, kemudian saya tarik ya. Ini samian jawab pertanyaannya sesuai dengan seberapa pengetahuannya sama sendiri. Samen isi, yang tidak bisa menjawab ya dikosongi, dijawab semampunya saja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ayo dikerjakan dulu. Oke, di sini hari ini kita bahas surat tagihan pajak penghasilan PPh pasal 21. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian semua peserta didik mampu memberikan argumentasi tentang materi surat tagihan pajak penghasilan pasal 21. Di sini samian untuk pembelajaran untuk pembahasan ini sampai sampean bisa memberikan komentar, memberikan argumen, memberikan pendapat tentang masalah PPh pasal 21. Nah, mengapa kita harus membayar pajak penghasilan? Nah, kenapa? Karena di sini sumber pendapatan negara terbesar itu adalah yang ini, yang warna biru di sini adalah pajak penghasilan sebesar berapa persen ini? 38 paling besar. Kalau terus kemudian ada PPN, pendapatan cukai, tahu cukai? Apa? Pernah dengar ning berita? Ya, cukai itu apa? Biaya cukai. Biaya cukai luar negeri, ya. Cukai itu adalah ekspor impor barang dari luar negeri, ya. Ada mesin. Nah, itu termasuk aset aktiva, ya, nah, aktiva perusahaan. Nah, di situ gini, perusahaan itu tidak mengolah terus bagaimana perusahaan itu bisa mengembangkan usahanya untuk terus berkembang. Itu butuh yang namanya
Modal, pertambahan modal. Gimana caranya? Dia menjual aset, menjual aktivanya di dalam bentuk saham, di dalam bentuk kertas. Contohnya kayak rokok, dibungkus rokok kayak nek tulisannya gudang garam, TBK. Bener salah? Ya. TBK kalau perusahaan yang sudah ada labelnya TBK atau terbuka, berarti itu semua asetnya sudah dimiliki oleh umum. Kenapa? Karena perusahaan itu tadi sudah menjual saham dan dividennya ke Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan tambahan umumnya itu tetap 500 juta, tetapi juga setiap bulan dari keuntungan perusahaan kuwi berapa persen yang sama memiliki saham-saham juga mendapatkan keuntungan atau sama tidak usah bekerja sudah dapat uang. Nah, itulah enaknya saham. Kalau dividen itu apa? Sebaliknya dari saham. Dividen itu adalah hutang perusahaan yang di dalam bentuk seperti saham dalam bentuk kertas itu dijual. Utangnya itu mah didol. Loh, bisa. Kalau lemahnya dividen itu keuntungannya yang didapat lebih kecil, juga resiko yang akan terjadi juga kecil. Untungnya cilik, resikonya cilik. Ketika nanti perusahaan down ya, turun keuntungannya menurun atau terjadi bencana, nama baiknya itu menurun, otomatis penjualan juga menurun. Yang menanggung kerugian itu ya juga menanggung kerugian, tapi cuma sedikit. Saman kelong hartanya sama cuma sedikit karena saman yang memiliki adalah dividen, bukan saham. Aktiva dijual, hutang juga bisa dijual. Enak ya. Kalau hutangnya sama bisa payu dijual. Siapa yang mau beli? Apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak? Ada. Apa saja sanksinya? Sanksi administrasi sama sanksi pidana. Oke, lanjut ya. Ini caranya sampean menghitung pajak penghasilan. Di sini yang saya contohkan bagi karyawan tetap perusahaan. Di sini perhitungannya gaji bulanan, prestasi kerja ditambahkan menjadi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. Ya. Penghasilan neto itu ini per bulannya, kemudian penghasilan neto setahun dikalikan 12. Untuk menghitung PTKP, Vivi bekerja di PT Cipta Daya Nusantara sebagai staf tambang dengan total gaji. Ia berstatus kawin, mempunyai 1 anak. PTKP selama setahun. Silakan klik tombol edit untuk mengubah isian yang sudah ada, atau klik tombol F untuk menambahkan daftar penghasilan baru yang akan diinputkan. Silakan menginput detail penghasilan yang diterima selama setahun, kemudian klik save apabila sudah sesuai. Daftar penghasilan yang berhasil terinput akan muncul pada lembaran 3 di bagian save. Setelah
Setelah sampean memahami materi ini tadi, saya bagikan lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompok. Nanti setiap anggota kelompok harus berpartisipasi ya, karena di sini saya akan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sampean. Semua saya nilai, jadi antar anggota kelompok ini harus bekerja sama ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang kita rundingkan tadi dari soal PPH pasal 21 berdasarkan teks. Kasus pertama, seorang karyawan bernama Adi Setiawan kawin dan memiliki 4 orang anak, bekerja pada PT XYZ dengan memperoleh gaji sebesar 14 juta per bulan. Perusahaan tempat Adi bekerja mengikuti program Jamustek. Jadi yang sudah kami kerjakan adalah berupa PPH pasal 21 di atas, gaji dan bonus penghasilan setahun. A. Gaji setahun dari total 12 bulan menjadi 168 juta. Yang B, bonusnya 8 juta. C, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK-nya 2.520.000 dan premi jaminan kematian 179.504.000. Dan yang E, penghasilan bruto setahun A, B, C, D yaitu 179.024.000. Sekian sudah. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kasih sepi. Bawa tengah. Bawa tengah. Ini taruh mana ini? Biasa. Soalnya dibaca, jawabannya dibaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kami dari kelompok 2, begini kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami pada siang hari ini. Dari keterangan di sini terdapat soal, yakni ialah Alianto melakukan jasa perawatan mesin fotokopi kepada PT BCD dengan imbalan 28 juta ribu. Alianto mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 750 ribu. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang pekerja selama 3 hari melakukan pekerjaan adalah 11 juta 250 ribu. Selain itu, Alianto juga membeli spare part mesin fotokopi yang dipakai untuk perawatan sebesar 5.550.000. Maka soal yang tertera ialah berapakah PPh pasal 21 yang terutang? Dari jawaban ini 28 juta ini terhasil dari Alianto yang melakukan jasa perawatan mesin fotokopi. Nah, dikurang 11.250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Dan jawaban ini dari persoalan, bila ada seorang pegawai PT Sinar Sehat memiliki NPWP 08.850.9.925.000, status adalah belum kawin. Pada 2017 ia memperoleh gaji pokok bulanan sebesar 5 juta rupiah dan tunjangan struktural 2.500.000 rupiah. Jika membayar iuran jaminan hari tua sebesar 5% dari gaji dan iuran pensiun sebesar 75.000 setiap bulannya. Dan di sini menghitung pengurangan biaya jabatan itu kita harus menambah gaji pokok dan tunjangan struktural yang hasilnya ini, dan hasil tersebut dikali 5%, dan yang hasilnya nanti menjadi 375.000 rupiah. Dan biaya pensiun yang didapat Zela 75.000 rupiah. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak penghasilan yaitu wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan pemberi kerjanya memberi bukti potong akan mengisi formulir
1770S atau 1770 SS. Untuk pengusahaan dan pekerja bebas yang diisi adalah formulir 1770. Oke, kemudian saya singkat saja. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penghasilan tidak kena pajak? Ya. Lutfi. Oke, sip. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, baik. Ya, ya sama masih. Oke. Semangat sekali ya. Yang terakhir, bagaimana cara membayar dan melaporkan pajak penghasilan dana? Oke. Jadi hanya perlu lapor SPT saja di Maret di tahun berikutnya. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Pendapatan negara adalah pendapatan pajak, dan di antara pendapatan pajak terbesar adalah pajak penghasilan yang rata-rata sebesar 38% dari seluruh pendapatan. Saya, karena tulang punggung pendapatan negara adalah pendapatan pajak, dan pajak terbesar adalah pajak penghasilan dari rata-rata sebesar 38% dari penghasilan negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Besok pertemuan lagi kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung dilanjutkan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wa'ana bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.